Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer, teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energi banyak orang, teman-teman ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya. Teman-teman semuanya yang masih berlibur, semoga masih tetap ya uangnya banyak. Jangan khawatir guys, apapun yang sudah kamu keluarkan di bulan ini, di akhir-akhir minggu ini ya, besar-besaran jumlahnya, dan tentu saja untuk kebahagiaan keluarga orang-orang yang kamu sayangi, keluarga yang kamu cintai ya, semua akan kembali lagi, dikembalikan lagi oleh semesta ya, dalam bentuk yang mungkin tidak kamu sangka-sangka. Dan semua itu juga apa ya, nggak ada yang gratis hidup di dunia ini ya. Semua pasti ada yang harus dikeluarkan dan bakal kamu dapatkan lagi dari apa yang kamu keluarkan secara ikhlas tersebut. Jadi kamu jangan pernah merasa rugi, kerugian, merasa apa ya, kayaknya bulan ini miskin banget gitu, habis buat keluarga terus kamu kayak nyesel gitu. Nggak usah ya, ikhlasin aja. Toh memang itu momennya kita liburan bersama dengan keluarga, bukan karena pengen dapat pujian gitu ya, pengen dapat sanjungan dari orang sekitar, tetapi memang kamu ingin memberikan kebahagiaan pada mereka, orang-orang yang kamu sayangi, setahun sekali dan akan digantikan lagi. Dan tentu saja semoga pada saat nanti kembali lagi beraktivitas ke tempat kerja, teman-teman akan diberikan banyak kejutan baik ya dari semesta. Dan terutama dijaga kesehatannya, karena kesehatan itu nomor satu guys. Percuma ya kalau uang banyak nggak ada kesehatan, teman-teman akan rugi dan tidak bisa menikmati kenikmatan dunia yang ada ya nggak. Mau melakukan kejahatan aja kalau nggak punya kesehatan ya nggak bakal kamu bisa nikmat ngerasainnya. So ikhlasin ya teman-teman semuanya. Hari ini tema readingannya adalah seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Seperti apa ya perasaan dia sama kamu hari ini, apa yang saat ini sedang dia rasakan ke kamu. Oke, tarik nafas teman-teman semuanya, bayangkan wajahnya. Oh guys, kangen kamu orang ini nih. Entah kalian lagi dekat atau enggak nih, aku sih liatnya sosok ini memang di hati kamu, termasuk kamu jaga ya orangnya, kamu doain gitu ya, kamu rinduin orang ini. Oke, energi orang yang saat ini sedang kamu pikirkan, Two of Water. Orang ini juga punya perasaan yang sama. Kalau memang kamu sekarang lagi mikirin dia, lagi ngerasain sayang ke dia, lagi ngerasain kangen ke dia, lagi ada unek-unek tentang dia, tapi dalam hal-hal yang enak gitu ya, yang romantis, bahwasannya dia pun saat ini sedang merasakan hal yang sama. Sebenarnya dia nggak bisa jauh dari kamu. Two of Water guys, pengennya kalau lagi ada kayak momen kayak sekarang itu, kamu kumpul sama keluarga kamu, dia sama dengan keluarganya, dia juga keingatan kamu, dia juga pengen selalu bareng kamu ya. Walaupun kalian di sini LDR, pengennya ya melalui ponsel itu ya nggak pernah mati kabar gitu ya. Itu yang aku lihat saat ini seseorang yang sekarang kamu pikirkan. So hatinya ini emang lagi ada kesedihan, ada vibe of water. Sebentar teman-teman. Ada kesedihan ya, seperti lagi murung gitu. Ini mikirin kamu sih, lebih ke hatinya galau karena mungkin ya kamu mengabaikan dia ya beberapa hari ini. Bener nggak? Aku lihatnya mungkin kamu kepingin dicariin dia, tapi dia juga sebenarnya udah nyariin kamu, tapi kayak respon kamu nih sama dia slow banget. Itu yang bikin dia ini sekarang lagi sedih banget hatinya ya. Ada Five of Water, perasaannya lagi gelisah, ada kekecewaan juga, dan banyak mikirin kamu. Ini tentang hal-hal yang enggak yang dia pikirin.
Mungkin sekarang dia mikirnya kamu lagi sama siapa gitu ya. Ada orang yang sekarang lebih sayang sama kamu, yang perhatian banget sama kamu, tapi orang itu lebih dekat dengan kamu ketimbang dia yang saat ini mungkin jauh di mata. Itu ya, pikiran dia saat ini nggak tenang. Ada rasa kecewa sih yang aku lihat di sini. Ini orang kayak emang overthinking banget ya. Apalagi kalau memang sempat komunikasi melalui pesan gitu ya, ataupun juga telepon, kamu responnya lambat atau nggak ada jawaban ya, karena mungkin kamu sibuk atau entah ya apa aja yang terjadi. Mungkin kamu juga nggak terlalu konsentrasi ke dia ya, akibatnya ya dia nih ini apa, salah paham gitu ya. Dia Five of Water, kayak salah paham banget dengan pemikiran kamu. Mungkin kamu juga baik-baik aja ya pikirannya ke dia, tapi dia ke kamu no, tidak seperti itu ya. Banyak sedih gitu, galau. Ya, yang aku lihat sih memang dia berharap banget di sini kamu mengingat dia ya. Dia juga berharap kamu tidak melupakan dia, dan dia juga sangat ingin kamu mengabari dia. Untuk saat ini memang dia tidak terlalu gembira ya, dan juga tidak terlalu sedih, jadi sedang-sedang saja gitu loh guys ya. Sebenarnya lagi dalam keadaan nyaman juga sih, nggak berkabar dengan kamu. Cuman namanya orang yang dia sayang udah pasti ya, kepikiran, dirasain juga udah pasti gitu ya. Karena ya namanya orang yang dicintai gimana sih, pasti kan juga ada tumbuh ya perasaan-perasaan tertentu di dalam batinnya dia, pikirannya dia, tentang kegiatan yang kamu lakukan ya saat sekarang ini ya, sedang momen-momennya liburan gitu. Jadi ada rasa kepo, ada rasa khawatir ya, takutnya memang kamu dengan siapa gitu ya berjalannya. Jadi nggak ini ya, nggak tenang jiwanya. Dan di sini dia berusaha untuk diam, the Empress gini ya, karena satu hal yang aku lihat, dia kayak ngejaga sikapnya dia, karena dia ngerasa kamu dewasa gitu ya, kayaknya kamu ini paham gitu loh tentang hubungan, sehingga dia ini seperti dituntut untuk selalu mengerti kamu meski tanpa ada jawaban dari kamu ya. Orang ini memikirkan hal yang rumit tentang kamu, tapi di sini dia seperti punya jawaban gitu loh ya, yang tidak perlu dia tanyakan kepada kamu, sehingga dia tuh mampu membuat dirinya tenang ya. Cukup nyaman sebetulnya dia, karena dia juga paham pemikiran kamu, dan sedikit overthinking ya, wajar ya, karena dia punya rasa cinta. Ada pasti cemburu juga dong. Kalau orang udah punya rasa cinta pasti ada punya perasaan cemburu, curiga itu pasti ada ya, wajar itu. Kita rasanya apa ya, mustahil ya ada cinta tidak punya cemburu, tidak punya curiga ya. Kemungkinan itu palsu, tapi kan ini dia ada curiga, ada cemburu, ada kecewa terhadap sikap kamu gitu ya. Ini yang aku lihat ya, kalau dia ini mengatakan bahwa sikap kamu ini mengecewakan dia gitu. Namun tetapi mungkin saja kalian ini sering sekali mungkin berdebat, berselisih ya sebelum liburan ini terjadi, sehingga dia di sini kayak mawas diri, mampu mengontrol pemikiran negatif dia, sehingga jadi kayak bisa menstabilkan energinya dia tuh yang mungkin saat ini dia ruwet banget, kepengen berkomunikasi dengan kamu ya. Lagi-lagi dia melakukan ini untuk mengamankan keadaan gitu. Jadi dia nggak mau nih udah momen lebaran gitu ya, abis maaf-maafan gitu, emang liburan juga, dia khawatir aja gitu ya dengan kesibukan kalian masing-masing, dan dia mikirin kamu berlebihan, malah nanti akan hancur gitu ya. Hubungan yang awalnya memang baik-baik aja, tidak terjadi sesuatu karena ulah pemikiran dia yang sangat mencintai kamu, akhirnya si curiga ini mengusik kebaikan di batin dia untuk merusak gitu ya. Mood kamu bisa jadi hancur, bisa jadi berantakan, bisa jadi ada perpisahan. Makanya dia kayak memilih untuk tenang.
karena dia ngerti nih siapa kamu, walaupun jengkel di batin dia, kecewa, sedih, cuman memilih tenang untuk bisa ya menetralkan kondisi dia lah gitu ya, karena dia di sini nggak bisa bercurhat sama keluarganya atau orang siapapun ya selain dirinya sendiri gitu. Jadi dia mikir, dalam pikirannya dia seakan-akan sedang bertanya sama kamu, batinnya seakan-akan adalah kamu. Jadi ada jawaban gitu ya, tanya jawab dalam tubuhnya sendiri, tapi dia mengartikan si pikirannya adalah dia, si batinnya adalah kamu, sehingga dia mampu meredam emosi atau kegalauan hati dia. Orang yang saat ini sedang kamu pikirkan ini sebetulnya juga sangat membutuhkan kamu ya. Oke, ini ada halangan sepertinya di dalam komunikasi antara kamu sama dia, sehingga kalian ini sulit untuk berkomunikasi. Ya, itu yang terjadi. Nih, bottom of the deck-nya kan ada 3. Ini mungkin ada kesulitan. Cintanya dalam banget sama kamu dan udah pasti dia nggak bakalan berpaling. Tapi di sini kayak ada halangan yang ada di antara kalian. Ya, ada the tower ya. Ini bisa jadi hubungan, ya ngerti kan? Seperti itu. Jadi susah banget buat menjalani komunikasi di saat liburan. Kita lihat lagi energi seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan seperti apa saat ini kepada kamu. Oke, ada lady di sini. Wow, ada 2 guys. Nah, loh ya. Dan ada the ring and then later. Oke. Seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan, guys. Ya kan, bener kan apa yang aku bilang tadi? Ya, ada 3, ada the tower di sini. Ada hambatan ya yang terjadi di dalam komunikasi di antara kalian. Ya, mungkin saja kamu bukan yang pertama ya. Kamu mungkin adalah orang yang hadir di tengah-tengah kehidupan dia dengan seseorang, atau kamu ya menghadirkan dia di tengah-tengah hubungan kamu dengan seseorang ya. Dan nampaknya orang ini memang energinya selalu tertuju kepada kamu ya. Di dalam batinnya ada ketegasan, ada juga rasa manja ya, karena dia merasa bertanggung jawab memiliki kamu, tapi dia juga memiliki rasa cinta yang ingin dimanjakan, ingin disayang, ingin diperhatikan. Dan aku ngeliat memang orang ini cukup terbilang optimis banget ya ngejalanin hubungan yang terjadi di antara kalian. Dan aku ngerasa kalau di energi dia ini ya cukup baik ya, karena dia memang menginginkan kamu jadi pasangannya, karena dia juga merasa memang mencintai kamu. Dan ini benar-benar bukan bukan permainan ataupun bukan hiburan gitu ya buat dia gitu. Tapi aku lihat energinya dia memang sangat menginginkan kamu jadi pasangannya. Sosok orang yang kadang kamu jauh lebih manja gitu ya dari usiamu, atau kamu jauh lebih dewasa ya dari usiamu. Kadang kamu bisa jadi teman bercurhat ya dari segala konflik dalam kehidupan. Kadang kamu adalah tempat bermanjanya dia dalam setiap kondisi. Dan aku ngerasa kamu ini bagian yang cukup sempurna sih kalau aku lihat. Kalau lihat dari 2 kartu ini, dia mengartikannya kamu ini orang yang memiliki segalanya. Keistimewaan semuanya ada pada diri kamu ya. Ada kedewasaan, ada kemanjaan, ada kemandirian, ada juga keibuan ya, ada perhatian yang cukup besar, dan itu yang membuat dia nyaman bersama dengan kamu dan mencintai kamu. Dan aku ngelihatnya juga terkadang terbolak-balik ya, energi dia justru mungkin juga lebih manja sama kamu, lebih perhatian sama kamu ya, karena itu dia ya, karena mencintai kamu. Dan dia juga bukan takut kehilangan ya, tapi karena dia mencintai kamu makanya dia berlaku seperti itu ya. Dia merasa nyaman di dalam hubungan yang saat ini kalian bina. Makanya setiap beberapa hari gitu ya, setiap beberapa
lama tidak komunikasi, pasti ada jadwalnya khusus dia untuk bisa ngehubungin kamu ya. Tempat yang paling enak buat dia berkeluh kesah gitu ya. Bukan, maksudnya gini loh, kamu ini bukan tempat untuk membuang energi negatif ya, tapi dengan adanya kamu, energi dia yang melemah itu bisa ke charger, bisa ke cas, jadi apa ya, jadi powerful gitu ya, jadi semangat lagi ya. Dengan hadirnya kamu itu memberikan warna yang indah dalam hidupnya. Mungkin dia kurang bahagia, kurang ceria, tapi datangnya kamu itu memberikan kesan yang dia impi-impikan selama ini, dan dia cukup nyaman dengan sikap yang kamu berikan, dan dia juga cukup sangat nyaman dengan apa adanya dia saat dekat dengan kamu. Walaupun mungkin ya teman-teman, di antara kalian di sini ada penghalang, ada batasan, tapi dia ngerasa kayak menjadi dirinya sendiri saat bersama dengan kamu, dan setelahnya itu selalu merasa bahagia pada saat setelah dia dekat atau bicara sama kamu. Jadi aku ngerasa emang orang ini tuh tempat penyembuhannya adalah kamu, tempat dia ini mencari ya kenikmatan hidup, kegembiraan ya, ataupun jalan keluar dalam kehidupannya itu ada di kamu ya. Bukan karena kamu mungkin petunjuk, pembimbing, tapi bisa jadi lebih kayak cinta yang kamu berikan gitu, atau cinta yang dia punya kepada kamu memunculkan reaksi di energi dia ini nyaman ya bersama dengan kamu. Setelah memilih apa ya, setelah dia melihat kamu, mendengar suara kamu, tahu kabar kamu, diperhatikan oleh kamu, selalu saja nanti hasilnya energi dia ini kembali memulih, membaik ya. Terus juga ya memberikan dampak yang positif juga pada akhirnya pada diri dia, dan akhirnya kan juga tidak ngerepotin kamu ya. Tapi emang orang ini selalu butuh sama kamu ya, karena kamu di sini emang bisa dibilang ya tempat bisa membuang hal yang negatif yang ada pada diri dia ya. Dari kamu juga tumbuh banyak hal-hal yang baik, sehingga dia memang sangat memanfaatkan hubungan ini untuk mengangkat apa ya, kayak hidupnya yang tadinya mungkin buruk menjadi lebih positif, menjadi banyak prestasi gitu ya. Jadi aku ngelihat kayak memang kamu ini bukan sekedar orang yang dicari di saat ada permasalahan, ada sesuatu di dalam perjalanan hidupnya, tapi lebih dari itu. Kamu berharga, kamu istimewa, kamu bagaikan rumah, bagaikan mungkin orang tua atau ibu ya, tempat ternyaman, tempat paling mungkin bisa terjaga lah segala sesuatu yang mungkin kalau keluar jadi tidak baik, jadi banyak seperti hal-hal jelek muncul ya tentang pandangan orang lain terhadap dia. Tapi kalau dengan kamu seperti kayak dia punya energi yang bagus setelah bertemu atau bicara dengan kamu, dan selalu mendapatkan apa ya, kayak gini loh guys, kayak ngedapetin solusi, terus pandangan orang ke dia juga jadi bagus gitu ya. Jadi pandangan orang ke dia jadi baik, sehingga dia ini kan optimis gitu ngejalanin kehidupan ya, selalu gembira, jauh dari kemurungan, jauh dari keburukan, jauh dari kepenatan gitu. Yang aku gambarkan seperti itu diri kamu buat dia. Jadi pandangan dia itu ya kamu sangat istimewa, dan memang dia ini jatuh cinta sama kamu memang apa adanya, mencintai kamu itu ya memang karena cinta, karena sayang gitu ya. Entah kenapa dia mencintai kamu aja seperti itu, dan dia tidak bisa lepas dari kamu. Sekalipun saat ini kalian banyak halangan gitu ya, nggak bisa bersatu, terus banyak sekali ujian di dalam hubungan ini, tapi kalian tuh nggak pernah apa ya, kayak nggak pernah selesai hubungannya. Terus dia juga nggak pernah ninggalin kamu, selalu mencari kamu, selalu kecarian kamu ya. Dia selalu merasa butuh gitu ya, butuh kamu. Itu yang aku lihat dari dua tebaran ini, dari yang di atas sampai di bawah ini kayak positif semua kartunya, dan seakan-akan tuh dia memang merasa nyaman. Kartu di tebaran pertama aja ada di Empress ya. Di Empress itu kan menggambarkan kenyamanan dalam hubungan dia dengan kamu, dalam pikirannya, dalam perasaannya, seneng sama kamu itu ya, damai gitu loh sama kamu itu. Dan di Lenormand di kartu tebaran kedua juga ada kartu yang menggambarkan kenyamanan. Homey, kamu tuh rumahnya, kamu tuh tempat kembalinya di saat dia lelah, banyak masalah, banyak
apa ya, kayak kejahatan di luar, tempat yang paling bisa dijadikan dia istirahat dan bersembunyi dari semua hal yang buruk dari luar dan melindungi dia dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbahaya adalah di dalam rumah, dan itu adalah kamu orangnya gitu. Sangat istimewa bukan? Itu menurut pandangan dia, energi dia terhadap kamu saat ini yang sedang kamu pikirkan. Orang ini pengen marah sebetulnya guys, di sini kecewa loh, kamu nggak komunikasi, kamu mungkin abaikan dia, tapi karena nyaman sama kamu di sini ya dia berusaha menstabilkan gitu emosinya dia, kecewaannya dia gitu ya terhadap pandangan kamu kepada dia. Ya dia mungkin ngerasa kamu memandang dia kurang, memandang dia seperti apa. Yang jelas dia nggak mau mencari keributan, merusak suasana hubungan yang baik-baik ini. Jadi memilih untuk diam, dan nanti mungkin ya setelah liburan ini ya kemungkinan dia akan mencari kamu. Di sini ada the host ya. Akhirnya pasti dia yang bakal komunikasi dan nyari kamu ya. Karena emang dia lagi kangen, ingin berkabar, ingin bicara dengan kamu later. Ya. Ada rasa rindu sekarang, tapi kayak disimpan dulu karena mungkin belum dapat jawaban, belum dapat sempat untuk kalian saling berinteraksi dari pesan singkat ataupun juga telepon. Tapi itu juga membuat dia tidak gerasa gerusuk, tidak emosian ya, walaupun kecewa dia pendam sendiri ya, karena dia itu memang tidak ingin ada bencana, ada masalah dalam hubungan ini, dan dia memang sudah komitmen gitu loh, berbuat baik, berpikir baik supaya hubungan ini tuh langgeng, supaya hubungan itu baik-baik aja sampai ke jenjang pernikahan seperti apa yang dia impikan selama ini dengan kamu, sosok yang dia inginkan, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. So energinya memang cukup ini ya guys ya, gemes gitu loh. Mungkin kamu salah paham terus, salah sangka terus, dan dia juga sama. Tapi karena dia sudah lihat siapa kamu dan ngerti siapa kamu, dan ini yang membuat dia harus meredam rasa kecewanya. Kemungkinan kamu juga lagi dalam keadaan tenang dan tidak ingin ada ya komunikasi ya, dia seperti ngerasa ngerti gitu ya energi kamu ya. Seperti itu yang terlihat saat ini orang yang sedang tidak berkomunikasi, orang yang sedang kamu pikirkan. Oke, ada energi dari zodiaknya si Cancer. Ada Pisces, Taurus, Sagittarius. Oke, ada Aries. Lalu water sign ya, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Ada Leo, ada Libra, lalu ada Gemini, dan ada Pisces, Scorpio, Capricorn, dan ada Cancer. Wow, ini water sign ya, sama energinya earth sign lagi kenceng. Kalian mungkin emang lagi kangen, tapi momennya tidak tepat untuk kalian saling berkomunikasi. Jadi hanya bisa menjaga perasaan, menjaga hati supaya tidak tumbuh emosi ya. Tidak ada kemarahan terhadap seseorang yang saat ini sedang kalian pikirkan, dan begitu juga dengan dia saat ini seperti itu. Teman-teman semuanya, mungkin dia punya level number 25 ya, ada 29, ada 4, ada 27, 25, 1, 24, 5, 7, 3, 14, 8, 10 atau 4. Atau ada di 21 dan di 3. Dan ini inisialnya guys, ada E, ada T, K, Q, S, L, H, W, D, Z, M, dan ada huruf A. Selamat berlebaran teman-teman, dan mungkin hari ini udah terakhir ya. Kalian harus kembali di hari besok buat siap-siap
apa ya, bebenah gitu ya, karena mungkin hari Senin sudah berkembali bekerja ya, kembali bekerja maksudnya seperti itu, kembali beraktivitas. Dan semoga pembacaan ini resonate sama teman-teman. So ini energi banyak orang ya teman-teman semuanya, ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya ya. Apapun yang terjadi saat ini pada kamu, jangan berpikir negatif, jangan terlalu gerasak-gerusuk, jangan panas hati, jangan gelisah terlalu ya. Sabar, tenangkan, dan selalu tarik dia dalam doamu, dalam pikiranmu, tapi yang baik-baik ya. Jangan ada dendam, jangan ada kebencian ya, karena itu akan merusak energi kamu dan juga akan menghilangkan aura positif kamu, sehingga nanti kamu selalu banyak menarik hal-hal negatif dari luar atau dari sekitar yang membuat kamu nanti akan cepat sakit. Dan buat teman-teman semuanya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi teman-teman dari penyakit yang berbahaya. Semoga diberikan kejayaan, kekayaan, keberlimpahan. Semoga di liburan ini uangnya bertambah banyak, atau yang sudah habis semoga Tuhan kasih lagi ya, karena kalian sudah banyak membahagiakan orang-orang terkasih. Dan semoga teman-teman diberikan selalu panjang umur, amin. See you next video guys, bye bye semuanya.